Oke. Hai guys, karena dulu video ini kayaknya berat banget ya, jadi kita fun aja isi videonya. Hari ini aku mau ngomongin soal opini publik dan penanganan krisis. Tapi krisis di sini arahnya lebih ke komunikasi. Kita tahu ya, kalau opini publik itu luas banget. Dalam menanggapi suatu hal atau suatu isu, itu bisa menimbulkan banyak jenis opini publik. Ada yang mendukung, ada yang melawan, ada yang netral, bahkan ada yang nggak ada hubungannya. Nah, ini tuh sering kejadian waktu kita melihat ada sebuah kasus yang terjadi, apalagi kalau sampai viral, dimana kalau komentar sosial media pasti udah penuh dengan opini publik. Ngomongin sosial media juga menjadi salah satu tempat di mana orang-orang bisa beropini, bahkan dengan sangat bebas. Menurutku ini dikarenakan sosial media memungkinkan orang untuk berkomentar secara anonim dalam tanda kutip, karena dia bisa saja mengeluarkan opini tanpa diketahui oleh orang-orang secara umum. Seperti orang nggak tahu namanya siapa, umurnya berapa, pekerjaannya apa, tempat tinggal di mana, dan sebagainya. Akhirnya, itulah yang membuat opini publik di sosial media menurut aku jauh lebih bebas. Beda dengan media tradisional yang mana nggak sembarang orang bisa masuk dan memberikan opini secara bebas. Nah, sekarang kita masuk ke individu ini. Tadi kita udah mengetahui bagaimana liarnya opini publik. Apalagi kalau ada kasus tertentu, sentimen bisa saja menyerang pihak yang terdampak dari kasus itu. Nah, kalau kasus itu terjadi pada sebuah perusahaan, tentu bahaya dong. Karena bisa merusak reputasi perusahaan tersebut. Dan kalau tidak ditangani dengan serius, maka hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Misalnya kepercayaan publik menurun, atau bahkan pemboikotan. Nah, terus gimana cara untuk mengatasi masalah ini? Sebenarnya ada banyak cara ya untuk menangani krisis dari segi komunikasi, tergantung situasi, kondisi, dan keputusan perusahaan. Ada yang minta maaf, ada yang mengelak, ada yang bodo amat, macam-macam deh pokoknya. Nah, tapi di sini aku mau bahas dari salah satu perspektif aja. Cara penanganan krisis yang mau aku bahas kali ini itu dilandasi oleh sebuah teori, yaitu Sphere of Silence. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita harus tahu dulu dong, teori apaan sih ini? Nah, asumsi dasar dalam teori ini adalah bahwa orang cenderung membentuk perspektif publik yang berdasarkan opini orang lain. Selain itu, orang juga akan berani menyatakan opini publiknya jika sama dengan pendapat mayoritas. Asumsi lain mengatakan orang yang memiliki pendapat minoritas atau berbeda dengan kebanyakan di lingkungannya, dia akan cenderung untuk diam. Nah, dari situ udah dapat ya gambarannya. Dengan pendekatan teori itu, berarti sebenarnya kita bisa aja dalam tanda kutip membungkam opini publik yang sebenarnya dengan pendapat mayoritas. Yang berarti kita harus membuat narasi yang berkebalikan dengan opini publik dan berpihak kepada kita. Aku mengambil contoh kasus di tahun 2018 lalu. Intinya ada satu perusahaan perhotelan yang kebobolan sama hacker. Akhirnya menimbulkan kebocoran data pelanggan. Nah, dari kasus itu tentu publik kecewa dong, apalagi pelanggan setianya. Perusahaan bisa dianggap untuk tidak kompeten dalam menyimpan data pelanggan. Padahal hotel yang ia bayarkan kelasnya udah premium gitu, definisi hotel bintang 5. Nah, sebenarnya kalau pakai pendekatan teori tadi, pihak hotel bisa aja membuat atau menggiring opini publik ke arah yang lebih mendukung perusahaan. Misalnya, awalnya opini publik itu menghujat. Perusahaan bisa mengcounter dengan membuat narasi bahwa ini cuma kesalahan biasa, ini wajar, dan perusahaan bisa menanganinya gitu. Nah, tapi membangun opini publiknya lewat mana? Nah, kalau pakai media tradisional, mungkin kita bisa membangun melalui para opinion leader yang dipilih media untuk berbicara soal kasus itu. Kita bisa bernegosiasi dengan mereka buat ngomongin dari sisi baik-baiknya aja. Sedangkan kalau di sosial media, kita bisa pakai, ya betul, buzzer. Kita bisa minta buzzer buat memenuhi kolom komentar atau bahkan membuat narasi bahwa semuanya ini baik-baik aja, padahal belum tentu. Dengan demikian, publik bisa berkemungkinan mulai bergeser ya. Apalagi kalau narasi yang dibuat itu bisa mengalahkan opini publik yang sebelumnya. Tapi di sisi lain, menurutku ini belum tentu berhasil juga, apalagi di zaman sosial media sekarang. Kayak yang aku ceritakan di awal tadi, sosial media tuh bebas banget. Dan by the way, sekarang orang itu sudah banyak yang berani speak up, bahkan melalui pembuatan konten video. Jadi, narasi yang sudah dibangun lewat buzzer itu bisa dibantah lagi sama orang-orang berani speak up. Bisa dibantah lagi sama orang-orang berani speak up. Dan akhirnya, narasi bisa bergeser lagi untuk mendesak pihak perusahaan. Selain itu, menurutku secara etika ini juga kurang ya. Karena kesannya kita kayak mau menutupi kesalahan kita gitu.
Kayak cuma ngebungkam, terus ya udah tidak ada kelanjutan ataupun perbaikan yang dilakukan. Selain itu harganya juga mahal pasti guys, karena sewa buzzer ataupun mau minta orang buat mengirim opini itu ya pasti mahal lah ya. Tapi gimana menurut kalian?